Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Hai guys, kami dari kelompok 1 dari kampus Islamic Pelita Nusantara dengan jurusan Teknik Informatika dan mata kuliah Internet of Things atau IoT dengan dosen pengampu Ibu Sulanggawati Eskomemko. Hari ini kami akan melakukan penerapan alat IoT Project kami di salah satu rumah warga di sini. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Pertama, nama saya Tesalonika. Nama saya Yusuf Dari. Nama saya Pinka. Nama saya Saktika Simanjora. Nama saya Sidi. Oke, ikuti kami terus. Let's go! Permisi. Ya. Siapa nih? Oh ini Pak, boleh kita minta dulu. Oh iya, bentar ya. Mau pegang waktunya nih. Kami dari kampus Islamic Pelita Nusantara ingin mohon izin untuk menerapkan proyek IoT kami, Bang. Sebelumnya, Abang udah tahu nggak IoT itu apa? Iya, belum tahu ini. Ini aku bilang ini, Bang. IoT itu adalah suatu perangkat yang menggunakan sensor yang terhubung ke internet, Bang. Oh gitu. Terus, kalian mau menerapkan apa di sini di rumah saya ini? Jadi kami akan menerapkan alat kontrol saluran listrik yang bisa dijangkau atau diaktifkan dari jarak jauh maupun jarak dekat. Oh gitu. Terus manfaatnya apa ya kalau boleh tahu? Misalkan kita lagi bepergian nih, Bang, jarak jauh gitu kan. Misal kita lupa nih mematikan lampu kita di rumah. Jadi dari jarak jauh itu kita bisa otomatis mematikan lampu. Otomatis dia yang kita tinggalkan di rumah itu misal hidup lampu bisa mati gitu. Oh gitu ya. Berarti jadi lebih mudah ya? Iya. Jadi betul, lebih simpel ya? Iya. Oh iya. Udah boleh. Nah, ya udah masuk aja. Oke deh. Tapi ngomong-ngomong agak berantakan nih rumahnya. Iya. Nah, jadi di sini Bang kami akan memperjelas perangkat yang akan kami bangun. Yaitu ini udah pakai komplit, dia hybrid namanya bilang. Jadi kita kalau IoT itu kan dia berbasis internet, jadi kita harus menggunakan WiFi. Kebetulan kan Abang punya WiFi di rumah ini. Jadi kalau kita menggunakan perangkat ini kita harus terhubung ke WiFi. Namun karena kan kadang-kadang kendala WiFi juga mempengaruhi kinerja sistem atau perangkatnya. Jadi kemungkinan kalau WiFi mati, perangkat tidak bisa dihidupkan ataupun otomatis listrik tidak bisa dinyalakan di rumah ini. Jadi kami untuk menangani itu ataupun mengurangi risikonya, kami membuat suatu proyek lain yaitu menggunakan Arduino Nano dan Bluetooth HC. Jadi kalau ada masalah pada jaringan abang bisa menggunakan Bluetooth HC untuk menghidupkan perangkat ataupun lampu-lampu yang ada di rumah ini. Jadi dia sistemnya hybrid untuk mengurangi risikonya. Jadi sistemnya kuat, tapi kalau kita menggunakan Bluetooth HC itu hanya dalam jarak 8 meter, kurang lebih 8 meter. Namun tetap kalau kita menggunakan IoT-nya ataupun ESP8266-nya dia bisa jarak jauh. Iya. Ya udah. Terus kalian langsung buat penerapannya atau kayak gimana? Kebetulan kami langsung kami bawa nih alatnya, tinggal implementasi dan perancangannya di rumah Bapak ini kebetulan. Tapi kami hanya kemungkinan menerapkan di beberapa perangkat saja, tidak untuk banyak perangkat karena kami hanya menggunakan beberapa relay. Kemungkinan Bapak ada menyarankan nih untuk lampu-lampu mana saja yang untuk kami terapkan. Ya kalau kayak gitu terserah adik aja. Kalau saya mah langsung terserah kalian. Tapi yang penting saya nggak dirugikan gitu loh. Jadi aman Bang, semua biaya ini kami tanggung karena kami udah menerapkan semua biaya itu kami tanggung dari biaya perangkat sampai biaya implementasi pada rumah-rumah warga yang kami terapkan Bang. Jadi abang nggak akan dikenakan biaya apapun, bahkan abang mendapatkan keuntungan untuk peralatan listrik. Abang kan dari jarak jauh juga. Tapi Bang, setelah kami mengimplementasikan ini di rumah Bang, kami
izin juga untuk minta feedback mengenai perangkat yang kami bangun ini, apakah Bang mungkin sebentar atau ada kekurangan di dalam perangkatnya. Gitu. Tapi kan paling nanti tunggu kalian rancang dulu baru nanti saya bisa memberikan feedbacknya kan. Iya Bang, kebetulan nanti perkatakan setelah kami udah merancang ini kan, ini akan langsung diaplikasikan ke HP Abang nantinya kan, untuk dites melalui aplikasi. Mungkin kita akan buka beberapa platform yaitu Link dan Arduino Bluetooth controller. Berarti harus menggunakan aplikasi dulu dong nanti ya. Iya, karena kita kan berkata walaupun ini internet hosting ya, kita pasti menggunakan beberapa aplikasi yang platform yang terhubung ke internet. Tapi ngomong-ngomong aplikasinya bisa offline nggak atau kayak harus pakai ini jaringan data? Itulah kebetulan Bang, kalau yang dia keduanya itu pakai data, karena kita itu Internet of Things, ya. Jadi kita harus menggunakan internet. Oh iya. Nah, saya harus tahu dulu dong. Karena berkata perangkat yang kita bangun ini ataupun kita rancang, dia harus terhubung ke WiFi, dan HP yang terhubung ke aplikasi juga harus memiliki akses internet. Ya, silakan kalau mau. Jadi kami izin untuk mengimplementasikan ya Bang di rumah Bang. Oke. Baik, sekarang kita akan memasuki tahap perancangan perangkatnya, di mana kita akan menghubungkan kabel jumper pada relay 4 channel 5 volt. Setelah kabel jumper terhubung pada relay, kita akan menghubungkan ESP8266 pada breadboard. Setelah terhubung, hubungkan ESP8266 pada power supply, di mana power supply yang menanggung beban 3,3 volt. Karena ESP8266 hanya dapat menanggung beban 3,3 volt. Lalu hubungkan relay 4 channel 5 volt pada power supply 5 volt. Setelah terhubung, hubungkan in1 dan in2 pada D1 dan D2 pada ESP8266. Lalu N3 dan N4 pada D5 dan D6 pada ESP8266. Setelah terhubung, sekarang kita akan memberikan kabel jumper untuk menghubungkan breadboard 830 titik pada breadboard 400 titik, di mana kita akan menghubungkan kutub positif dan negatif dari 800 ke 400. Karena di sini kami hanya menggunakan satu power supply. Setelah terhubung, kita akan lanjut merakit pada perangkat Arduino Nano dan Bluetooth HC05. Setelah Arduino Nano dan Bluetooth HC05 terpasang, kita akan lanjut menghubungkan Bluetooth HC05 pada power supply, di mana Bluetooth HC05 hanya dapat menanggung beban 3,3 volt. Jadi kita perhatikan pin pada 3,3 volt kita hubungkan pada positif dari power supply yang menanggung bebannya 3,3 volt, lalu yang GND pada negatifnya. Lalu hubungkan RX pada TX dari Bluetooth HC05 ke Arduino Nano. Setelah terhubung, lalu hubungkan Arduino Nano pada power supply, di mana Arduino Nano dapat menanggung beban 5,5 volt, di mana 5 volt sebagai positif dan GND sebagai negatif. Setelah terhubung, hubungkan relay 4 channel 5 volt kedua pada Arduino Nano dan Bluetooth HC05, di mana relay hubungkan power dari relay pada power supply juga dengan memperhatikan FC
CC sebagai positif dan GND sebagai negatif. Baik, sekarang tahap penghubungan antara relay dengan power supply. Setelah power supply terhubung dengan relay, selanjutnya menghubungkan in 1, in 2, in 3 dan in 4 dari relay 4 channel 5 volt pada Arduino Nano, di mana kita menghubungkannya pada D2, D3 dan D4 dan D5 pada Arduino Nano. Setelah terhubung, ambil power supply adapter lalu hubungkan pada power supply-nya dan pastikan terhubung dan menyala. Setelah terhubung, kita lanjut ke tahap berikutnya, di mana tahap pemasangan. Oke, sekarang kita di tahap penerapan. Seperti ini. Ini kami mencoba untuk memasang kabel pada setiap sudut rumah. Kayak ini ada di kamar. Di sini kami mencoba menginstalasi aliran pada listrik untuk menghubungkan proyek kami ke rumah masyarakat. Sini kami mencoba merakit cabangnya. Seperti ini dia. Jadi di sini kami akan melakukan instalasi aliran listrik tentang penerapan proyek kami. Kami menempelkan perangkat IoT kami pada dinding menggunakan perangkat. Baik, di sini kami akan menghubungkan kabel jumper ke kabel untuk aliran listriknya. Seperti ini dia. Di sini kami menempelkan beberapa perekat pada instalasi aliran listrik yang sudah kami buat. Seperti ini dia. Baik, seperti inilah tampilan hasil instalasi untuk teras yang sudah kami buat. Baik, sekarang kami akan membuat aliran listrik untuk kamar pertama. Seperti ini dia. Jadi sekarang kami akan mengalirkan aliran listrik dari kabel jumper ke aliran listrik yang ada di lampu teras. Di sini pemilik rumah sedang memantau bagaimana proses instalasi proyek IoT kami di rumah yang bersangkutan.
Baik, di sini kami akan menyambungkan relay dari perangkat kami ke aliran listrik dan lampu pada rumah. Baik, di sini kami akan menghubungkan kabel jumper ke aliran listrik untuk kamar yang kedua. Ini adalah seluruh rangkaian yang telah kami lakukan setelah semua instalasi telah selesai dilakukan. Mulai dari teras atau halaman rumah, kemudian juga ada pada kamar-kamar. Nah, kebetulan nih Bang, perangkat yang kami bangun itu udah diterapkan nih, udah kami buat instalasinya untuk ke beberapa lampu dan lampu lah ini misalnya yang kami gunakan di sini. Jadi Abang bisa ngontrolnya sekarang dari melalui jaringan WiFi dan melalui Bluetooth. Yang utama nih kita bisa pakai yang Bluetooth. Kalau untuk Bluetooth nih kita udah menggunakan 4 tombol, ada batu 1, lampu 2 dan sampai lampu 4 nih. Dengan kode on-nya 1 dan off-nya 2 dan begitu seterusnya untuk lampu 1 sampai lampu 4. Ya, sekarang Abang tinggal tekan tombol lampu 1 untuk mengaktifkan lampu di kamar. Misalnya lampu 1 atau nanti bisa dirubah jadi lampu kamar. Dan yang kedua bisa untuk mengaktifkan lampu kamar yang kedua dan untuk lampu 3 untuk ruang tamu. Dan lampu 4 untuk lampu teras. Nah, lampu terasnya. Dah. Nah, sekarang ini kan apa yang berbasis Bluetooth. Sekarang kita bisa mengontrol melalui internet. Asalkan WiFi Abang nyala, kita tinggal masuk ke aplikasi Blinknya dan ini sudah kami setelkan. Abang tinggal download Blink dan masukkan akun Gmail dan sandi passwordnya akan kami kasih. Abang tinggal kontrol seperti ini. Bisa melalui internet langsung hidup. Lampu kedua hidup. Ketiga untuk ruang tamu dan keempat tadi untuk lampu depan. Nah, dari keseluruhan proyek kami ini Bang, menurut Abang nih feedback dari Abang gimana perangkatnya? Apakah menguntungkan atau gimana Bang? Saya rasa sih ya ini suatu kebanggaan lah ya buat saya, karena kalian sudah menerapkan apa yang ilmu yang dari kampus itu terhadap masyarakat juga ya, termasuk ya kan. Iya. Saya rasa ini sangat menguntungkan karena kan ada kalanya juga kita lupa matikan lampu, Ya, terus pas kita misalnya nih lagi di luar terus lupa mati lampu, kan dengan adanya ini ya jadi lebih mudah gitu. Jadi kita nggak perlu pulang ke rumah. nggak perlu pulang ke rumah, jadi kita bisa membatasi biaya pengeluaran untuk tagihan seperti tagihan listrik, ya kan. Dan ini juga kami udah set up untuk apa ya Bang, menyala otomatis untuk jam 6 dan akan mati otomatis jam 6 pagi dan hidup jam 6 sore atau jam 18. Jadi dia ini otomatis, tapi dia hanya akan menyalakan 3 lampu. Yang lampu utama yaitu lampu ruang tamu, lampu kamar 1 dan kamar 2. Mungkin nanti bisa kami ganti program untuk mengaktifkan lampu teras. Dan kemungkinan bisa dicoba nanti untuk pada jam 6 sore akan mengaktifkan keseluruhan dari lampu yang kami program. Tapi kalau boleh nih saya beri masukan. Kenapa? Kan kalau kelihatan kayak gini kan kabel-kabelnya itu kan di luar. Ya. Tapi kalau boleh saya beri masukan nih untuk dikembangkan lagi, untuk pengembangan lebih bagusnya, dia ada tutupnya supaya nggak kelihatan kayak berserakan gitu.
itu mungkin ya kalau tahap pengembangannya gitu kami akan menggunakan beberapa penutup ya, menggunakan kardus ataupun apa segala macam, karena kan kalau kita untuk implementasi ya kayak gini Pak. Tapi kalau kita punya produk sendiri mungkin kan itu mungkin udah punya casingnya tersendiri ataupun bahkan ada label produknya, tapi kita kan hanya pekerjaan dari kampus, jadi belum memungkinkan untuk membuat penutup atau casing ya. Nanti mungkin nanti bisa ditambahkan gitu. Ya, saya juga berharap kalian bisa lebih mengembangkan inovasi kalian ini, jangan untuk hanya saat ini saja, tapi untuk kedepannya juga. Kalian bisa nanti, misalnya kalian mau kerja di bagian-bagian elektronik atau segala macam, kalian kembangkan ini. Ini bisa jadi bahan penelitian juga. Betul. Ya mungkin nanti kedepannya akan kami lakukan pengembangan dan riset berbagai misalnya penambahan sensor-sensor yang lainnya. Ya, walaupun kan ini kan hanya perangkat IoT sederhana. Ya, mungkin dari Bapak itu ini membantu ya Pak. Iya. Terima kasih untuk Bapak siapa ini? Abang siapa? Ya, panggil aja Bang Tobing. Oke, Bang Tobing. Terima kasih untuk Bang Tobing atas izin yang diberikan kepada kami untuk melakukan implementasian perangkat IoT dari proyek IoT kami di rumah ini, dan mungkin kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih untuk adik-adik semua sudah mau berkunjung di rumah saya, biarpun untuk mau berpartisipasi atau kayak gimana lah semacamnya. Saya mengucapkan terima kasih juga, dan maaf kalau kiranya tadi adik-adik datang kondisi ke rumah saya dalam keadaan lagi kurang rapi. Oke. Sekian dari video implementasi kami mengenai perangkat IoT yang kami bangun, yaitu perangkat alat kontrol peralihan listrik jarak jauh dan jarak dekat menggunakan ESP8266 dan Bluetooth HC05. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Bang Tobing selaku pemilik rumah yang telah memberikan waktu dan tempat kepada kami untuk melakukan implementasi rumah ini. Dan juga kepada teman-teman yang telah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Jangan lupa like, comment,